Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ACP Dia. Hari ini kita lanjut pembahasan soal di buku titler listrik statis nomor 40 ya. Soalnya seperti ini. 5 buah muatan yang sama besar Q diletakkan ya pada garis tengah lingkaran. Sebentar diperbaiki dulu. Letakkan. Oke, ulangi lagi. 5 buah muatan yang sama besar Q diletakkan pada garis tengah lingkaran berjari-jari R dengan jarak yang sama seperti terlihat pada gambar. Ini ada 5 muatan Q 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, setengah lingkaran yang jari-jarinya R, jaraknya sama ya, antar muatan itu jaraknya sama. Buktikan besar gaya listrik yang dialami muatan Q yang ini, Q kecil, yang terletak pada pusat setengah lingkaran di sini nih, oleh kelima muatannya ini adalah F sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat dalam kurung akar 2 plus 1. Oke. Kita analisis ya. Kita gambar ulang soalnya. Kita ketahui bahwa ada 5 muatan Q1, 2, Q2, Q3, Q4, Q5. Semuanya muatannya Q ya. Kemudian jaraknya sama, itu R terhadap muatan Q kecil yang ini. Nah, karena besar muatannya sama, Q besar gitu ya. Kemudian jaraknya R besar juga semuanya, maka gaya oleh kelima muatan gitu ya, gaya masing-masing oleh kelima muatan ini sama gitu ya. Gaya interaksi Q1 dengan Q, Q2 dengan Q, Q3 dengan Q, Q4 dengan Q, Q5 dengan Q itu sama. Atau kita bisa tulis F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan F5 sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat. Oke. Sekarang kita analisis satu-satu gitu ya. Nah, analisis muatan pertama dulu. Ini muatan 1, ini kan positif, kemudian Q yang kecil juga positif. Positif dengan positif maka mengalami gaya tolak menolak. Kita fokus pada Q yang ini ya. Karena dia tertolak oleh Q1, maka dia akan menjauhi Q1. Nah, maka arah gayanya oleh Q1 adalah ke bawah, menjauhi ya, F1. Kemudian kita fokus ke muatan 5. Muatan 5 juga positif dengan positif tolak menolak, sehingga Q yang kecil ini oleh Q5 gayanya tertolak, arahnya berarti menjauhi ke atas. Ya. Nah, tadi udah diketahui bahwa F1, F2, F3, F4, F5 sama besar. F1 dengan F5 sama besar, tapi berlawanan arah gitu ya. F1 ke bawah, F5 ke atas. Maka gaya F1 dan F5 saling menghilangkan. Kenapa saling menghilangkan? Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, satu ke kiri, satu ke bawah, satu ke atas, sehingga kita abaikan saja saling menghilangkan. Kita fokus ke 3 muatan lainnya, Q2, Q3, dan Q4. Oke, sekarang Q2 yang ini. Nah, tadi sama positif dengan positif, maka tolak menolak ini akan menjauhi ke arah sini gayanya. Kemudian Q4 arah gayanya ke sini. Gitu ya. Nah, ini sudutnya 45 derajat ya. Kenapa 45, Pak? Karena kan ini jaraknya sama ya tadi ya. Kalau siku-siku kan segini itu 90 derajat. Karena jaraknya sama, berarti membaginya sama. Berarti kalau 90 dibagi 2 adalah 45 dan 45. Ini 45, ini 45, ini 45 ya. Maka ini juga 45 derajat. Maka gabungan gaya F2 dan F4 kita proyeksikan ke sumbu X. Ini diproyeksikan ke sumbu X gitu ya. Berarti F2 cos 45 yang ini, ini F2 cos 45. Kemudian yang F4 juga diproyeksikan ke sumbu X, F2 cos 45, F4 cos 45. Nah, kalau ke sumbu Y gimana Pak kalau diproyeksikan? Kalau ke sumbu Y ya saling menghilangkan. Yang ini nanti ke atas,
yang ini ke bawah, jadi saling menghilangkan gitu ya. Maka kita fokus yang ke arah sumbu X aja gitu ya. Berarti F2 nya kita udah ketahui, yaitu ini cos 45 adalah setengah akar 2. F4 nya juga sama, cos 45 adalah setengah akar 2. Setengah tambah setengah itu 1, maka F2 4 adalah K dikali Q besar kali Q kecil per R kuadrat akar 2 gitu ya. Nah, arahnya kemana Pak? Kalau kita proyeksikan ini buat garis bayangnya, panjangnya sama, arahnya sama, kemudian ini juga sama, maka total gabungan antara F2 dan 4 adalah ke kanan. Jadi ini arah gayanya ke kanan, ke sumbu X positif. Oke, kita udah selesai nih gaya muatan 2 dan muatan 4, maka tinggal satu muatan lagi, yaitu muatan yang ketiga. Kalau muatan ketiga ini positif dengan positif suka sama mengalami gaya tolak menolak, maka muatan ini akan ketolak oleh muatan ketiga, arah gayanya kemana? Ke kanan gitu ya. Besarnya berapa? Ya udah, besarnya kan sama ya, ini K dikali Q besar kali Q kecil per R kuadrat, arahnya kemana? Ke kanan juga, ke sumbu X positif. Karena dua arahnya sama, ini dua gaya ini arahnya sama, sama-sama ke kanan, ke sumbu X positif, maka resultan gayanya tinggal kita jumlahkan saja, yaitu F3 ditambah F24 gitu ya. Tinggal substitusi aja, maka dihasilkan ini ya. Ini kan sama angka ininya ya, maka ini 1 tambah akar 2, 1 tambah akar 2, atau kita tulis akar 2 tambah 1. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan, ke sumbu X positif. Oke, paham ya? Jadi untuk mengerjakan soal ini kita satu-satu dulu, oleh muatan 1, oleh muatan 2, oleh muatan 3, oleh muatan 4 gitu ya, oleh muatan 5. Jadi nanti kalau udah digambarkan, maka kita baru menghitungnya satu persatu ya. Sekian pembahasan soal Tipler kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Salam dari ACP Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.